Oke, ada lagi Mbak Netania? Jelas Ibu, sudah jelas. Terima kasih Bu. Oke, ada yang mau disampaikan teman-teman yang lain? Nggak ada? Maaf Bu, mau bertanya Iya. lebih jelas. Untuk yang logbook magang kan tadi Bu bilang per minggu Bu. Mm-mm. Bukannya sebelumnya kita kita buatnya per minggu, tapi ngumpulnya per bulan Bu? Atau gimana ya Bu? Ngumpulinnya per bulan. Coba Oh, dibaca nanti di panduannya ya. oke oke Kalau baik Bu. kemarin kalau nggak salah tetap mingguan Mbak kalau seingat saya. Kalau kemarin Bu kami mengumpulkannya per bulan, tapi isinya ada per minggunya juga Bu. Oh gitu. Mm-mm. Nanti coba di ini lagi ya. Soalnya di apa learning saya belum di enroll di magang. Oh, Nanti kan oke baik Bu. nanti di ini lagi ya, diingetin lagi minggu depan ya. Baik Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Ini nggak tahu kamera saya tiba-tiba nggak bisa on lagi. Oke, sudah? Ada lagi? Kalau nggak ada, yuk siapa yang duluan tadi? Izin Bu, saya. Oh, Yosep. Oke. Gimana Mas Yosep? Um, izin share screen Bu. Oke. Sudah kelihatan. Sudah? Boleh agak di zoom filenya lagi. Terlalu kecil soalnya. Udah Bu, Boleh agak gede lagi nggak? boleh Bu. Cukup Bu. Cukup. Oke, silahkan. Oke, terima kasih Bu. Jadi saya ganti judul Bu. Soalnya kemarin itu kan SOP mengenai administrasi. Terus mikir-mikir lagi kayaknya nggak masuk deh. Terus saya bikin ganti judulnya jadi dokumentasi, SOP dokumentasi. Jadi bukan administrasi lagi. Untuk isinya masih sama, namun yang di paragraf terakhir yang berbeda. Yang penulis mengidentifikasikan bahwa selama berjalannya program ini dalam mendokumentasikan setiap kegiatan masih belum memiliki SOP. Nah, itu saja yang berbeda. Terus untuk yang lainnya saya hanya mengganti sedikit kalimatnya jadi dokumentasi. Lalu, nah, tinjauan pustakanya sini ada pengertian dokumentasi. Dan saya mulai dari kata dokumennya dulu, pengertian dokumen itu apa. Lalu untuk secara rincinya dokumen, pengertian dokumennya. Lalu di sini juga ada menurut para ahli, pengertian dokumen para ahli. Lalu di sini baru saya masuk dokumentasi. Dokumentasi berasal dari bahasa Belanda. Gitu. Lalu menurut para ahli juga untuk pengertiannya. Keduanya ada ruang lingkup dokumentasi. Nah, ruang lingkupnya itu ada tiga, dokumentasi literal, dokumentasi korporeal, sama dokumentasi privat. Lalu selanjutnya ada peran dan tujuan dokumentasi itu sendiri. Selanjutnya baru manfaat dokumentasi. Sampai situ aja dulu.
Mas Yosef, sebelumnya kamu judulnya apa? Saya nggak ingat. Judulnya Tiba-tiba kamu ganti, sebelumnya judulnya apa? judulnya penyusunan standar operasional prosedur administratif pada program wirausaha merdeka. Oke. Kenapa Jadi, gantinya jadi dokumentasi? soalnya sambil ngerjain kan Bu, jadi kayak lah ini bukan ke administrasinya, jadi ke dokumentasinya Bu yang masalah. Saya nggak, karena saya nggak ingat ya. Yang tahu persis skripsi, tugas akhir, itu detailnya itu kan penulis ya. Dosen pembimbing itu kan mengarahkan. Jadi mengkoneksikan antara apa judul, latar belakang, teori yang dipakai, sampai di metodologi riset Anda, kan gitu ya. Kan itu. Jadi kalau SOP dokumentasi itu, saya nggak tahu kalau dokumentasi itu bukannya masuknya kalau nggak salah itu humas ya. Atau kalau misalnya Anda orang informatika, mungkin masuk ya. Karena di situ kan ada desain dan sebagainya gitu ya. Kalau administrasi, itu bisa di akuntansi, bisa di ini kan gitu. Nah ini saya nggak tahu kalau SOP-nya dokumentasinya itu dokumentasi apa yang Anda maksud gitu. Terus tadi maka pertanyaan saya kenapa ganti gitu. Kalau yang sebelumnya apakah Anda jangan tiba-tiba ganti padahal Anda tinggal beberapa langkah lagi selesai gitu loh. Oh iya ya ini kan gitu. Nah itu yang biasanya apa menghambat Anda nggak menuju garis finish gitu. Ya udah kalau punya ide baru ya udahlah. Nanti kalau Anda waktu luang Anda mau itu. Sekarang fokus aja yang tadi yang sudah sebelumnya. Itu Mas Yosef. Nah makanya pertanyaan tadi saya kenapa lebih ke dokumentasi daripada administrasi gitu. Karena administrasi itu kan lebih general ya dibandingkan dengan dokumentasi. Kalau dokumentasi itu kalau kata saya sih lebih ke ininya ke ilmuannya ke informatika ya. Kan cara mendokumentasikan kegiatan kan berarti desainnya, grafisnya gitu-gitu Kak. Kamu udah bayangannya apa nanti isinya? Nah, Bu, Nanti kamu di bab 4-mu Anda mau ngisi apa? mengenai SOP-nya Bu, Nah iya, SOP-nya kan SOP apa? SOP dokumentasi itu apa? Hmm? Kamu udah punya bayangan belum SOP dokumentasi itu seperti apa? Saya tanya. masih suram-suram sih Bu. Nah, iya, ya Soalnya suram-suram. gantinya kayak tiba-tiba. Loh, ya itu kalau kamu tiba-tiba ganti kata gitu, selesai kerjaanmu. Ya kan cara kalau Anda tiba-tiba ganti, makanya kan bergantiannya itu kan ada alasannya. Alasannya apa? Kalau sepengetahuan saya, sepemahaman saya, dokumentasi itu lebih tepatnya adalah kalau Anda jurusan informatika ya. Itu cara mendokumentasikannya gitu. Mungkin dilihat angle-nya dan sebagainya gitu. Desain grafisnya, apanya, bla 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 kan gitu. Karena setahu saya kalau kalau ini Anda nanti masuk kerja di kalau di Poltek itu ada namanya humas. Nah, humas itu salah satunya ada unit yang namanya unit dokumentasi. Yang kerja di situ lulusan orang informatika. Itu Mas Yosef. Itu memang ada SOP-nya gitu. Kebetulan tahun
2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Saya ngaudit di Jungkit itu, jadi saya tahu gitu. Tuh. Itu Mas Yosef, kalau saran saya ya tadi, kalau kamu nggak bisa tahu alasannya kenapa dokumentasi, kalau sepemahaman saya itu lebih ke informatika, ya balik lagi ke administrasi. Kalau administrasi itu kan general, dan itu kan ilmunya orang accounting juga ada, orang ya sesuai dengan program studi Anda. Karena orang akuntansi itu selain bisa mencatat dan juga harus bisa mengadministrasikan kan? Iya nggak? Dan harus tahu prosedurnya. Jadi Bu, nanti kembali lagi ke admin. Iya, kamu harus kalau kayak gini kamu nggak selesai Yosef. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Yosef? Ada lagi Bu. Kalau saya ganti nih jadi administrasi kan. Terus ya ini tinjauan pustakanya boleh masuk ini juga nggak kok dokumentasi gitu. Ya disesuaikan lah. Sesuaikan dengan judulnya. Yang sebelumnya apa tinjauan pustakanya? Tentang administrasi sebenarnya. Nah ya sudah, kamu udah pintar. Oke. Iya, ya disesuaikan. Kan antara judul, latar belakang, terus apa teori yang dipakai, metode itu kan satu rangkaian Mas Yosef, bukan terpisah-pisah, bukan sendiri-sendiri gitu. Ya. Oke, Bu. Hmm. Ada lagi? Itu aja. Udah, ya. Jangan gonta-ganti, udah di tikungan tinggal tikungan terakhir kok kamu ganti. Apa? Sampai nggak selesai-selesai nanti Yosef. Oke, Bu. Hmm. Makasih ya, Bu. Oke. Next siapa? Boleh saya, Bu? Oke. Siapa tadi boleh saya tuh? Nashwa, Bu. Oh, Nashwa. Kebesaran ya, Bu. Soalnya saya pakai HP. Nggak apa-apa, kebesaran daripada kecil saya nggak nampak. Maaf ya, Bu. Oke. Selamat malam, Bu Nani dan teman-teman. Langsung saja. Judul saya yaitu penyusunan laporan keuangan pada toko Arem de Floral. Terakhir saya tinggal ini sih, Bu, gambaran umum perusahaan. Gambaran umum perusahaan kemarin saya belum buat. Terus jenis penelitiannya saya udah singkatin sih. Kemarin saya jabarin satu-satu. Sekarang udah saya gabung. Itu aja sih, Bu. Oke, kecepatan Mbak, coba yang ke atas tadi di tinjauan pustakamu. Tinjauan pustaka, salah. Apa maksudnya tadi? Gambaran umum ya, Bu. Maaf, Bu. Enggak tahu nih karena handphonenya atau apa, nanti kamu cek ya before and after-nya paragraf itu spasinya. Oh iya, Bu. Enggak tahu karena handphonenya atau apa, aku juga enggak tahu, nanti dicek filenya sebelum kamu itu. Siap, Bu. Oke, ke bawah lagi. Pelan-pelan aja. Oke, itu tadi kan sejarahnya, visi misi. Oke, terus struktur organisasi. Nah, ini tata tulisnya struktur organisasi itu belum rata kanan, rata kiri. Iya, Passingnya. di laptop udah sih, Bu. Nah, ya makanya saya nggak taunya ini karena pakai handphone atau gimana. Rata kanan, rata kiri, terus. Oke.
Ini kan proposalnya, kalau proposal itu kalau gambar berarti satu aja kan belum. Kalau nanti sudah jadi laporan studi baru gambar 3.1. Oh iya. Oke, terus administrasi itu tadi kan spasi-spasinya nggak tahu nggak di nanti kamu cek ya di laptopmu. Oke, ruang lingkup. Nah, Mbak, ruang lingkupnya ini dikasih tahu produknya apa. Produk. Pelayanan ini table bucket, rangkaian. Nah, terus selain itu konsumennya siapa aja gitu. Oke, Bu. Dengan kamu nyebutin wilayah pemasarannya konsumennya siapa aja. Kan gitu, apa hanya lingkupnya Batam aja atau sampai keluar Batam kan gitu ya. Oke, terus deskripsi kerja, lokasi. Ini harusnya sama dengan waktu itu ya. Laporan magang kan ini kan? Tinggal Iya, betul. copy paste kan? Iya. Oke, terus tanggung jawab. Terus target. Oke, next. Sudah, Bu. Oke. Oke. Udah berarti Mbak, berarti tinggal Anda persiapkan kelengkapan administrasi pendaftarannya di learning ya. Oh, baik, Bu. Nah, oke. Apa sih kalau nggak salah video, PPT, ya kayak gitu-gitu kan. Iya, Bu. Oke, nanti info aja di grup, nggak harus nunggu minggu depan ya, tapi info aja di grup. Dikasih nama NIM dan ininya biar saya nggak nyari-nyari nanti. Oke, Bu, siap. Oke. Oke, dah Mbak Nashwa. Semoga lancar nanti sidangnya. Terima kasih ya, Bu. Oke. Oke, next siapa? Tania boleh nggak, Bu? Ya silakan, saya nggak tahu siapa duluan. Oke, Kalau oke. temanmu pada diam aja. Oke, Oke, siap, Bu. Tania. Sebentar. Izin ya, Bu. Oke. Eh, Oke. Kelihatan nggak, Bu, Word-nya? Kurang besar ya? Oke, dah cukup. Oke. Selamat malam, Bu Nani dan rekan-rekan sekalian. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Uji Beda Pengaruh Sebelum dan Sesudah COVID-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Makanan dan Minuman di Indonesia. Nah, Bu, kemarin kan Ibu tanya tuh ke saya, penelitian kamu ini mau uji beda atau yang seperti apa. Jadi saya mengikuti saran Ibu, Bu. Jadi saya bikin uji beda terhadap pengaruh sebelum dan sesudah COVID, Bu. Gitu. Jadi saya ngelakuin beberapa sedikit revisi di latar belakang. Itu yang bagian-bagian akhirnya aja, Bu, yang saya revisi sedikit. Eh, Terus rumusan masalah juga udah saya perbaiki, Bu. Tujuan penelitian juga saya sesuaikan dengan judul, manfaat penelitian juga. Lalu batasan masalahnya juga udah saya perbaiki, Bu. Kalau kajian teori literatur dan pengembangan hipotesisnya, bagian kajian teorinya saya nggak ada revisi lagi, Bu, karena udah sesuai sama yang kemarin terakhir kita bimbingan. Sama kajian literatur juga sudah. Yang kemarin terakhir kita bimbingan itu kan, Bu, di bagian pengembangan hipotesis. Nah, kemarin itu kan hipotesis saya itu kan ada H1A, H1B. Nah, itu udah saya ubah, Bu. Jadi, H1-nya itu terdapat perbedaan signifikan terhadap leverage sebelum dan setelah COVID. Likuiditasnya juga udah saya ubah, Bu. Jadi, terdapat perbedaan secara signifikan. Probabilitas juga sama, ukuran perusahaan juga sama, Bu.
Lanjut ke metode penelitiannya. Saya menggunakan kuantitatif komparatif, Bu. Lalu pengujian operasional variabel dan pengukurannya. Variabelnya sesuai dengan yang hipotesis tadi itu ada leverage, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Lalu untuk jenis dan sumber datanya itu saya peroleh dari IDX dalam laporan keuangannya. Lalu untuk waktu, lokasi, dan objek penelitiannya itu merupakan perusahaan makanan minum yang menggunakan laporan keuangan dari 2018 sampai 2021. Untuk teknik penetapan sampelnya itu dalam IDX itu ada 40 perusahaan, Bu. Cuman setelah menggunakan kriteria-kriteria yang saya tetapkan itu menyusut menjadi 17 perusahaan, Bu. Untuk teknik penarikan sampelnya menggunakan metode purposive sampling. Lalu ini adalah 17 perusahaan yang sudah menggunakan kriteria yang saya buat, Bu. Kriterianya itu ada ini, Bu, perusahaan makanan minuman yang melakukan pencatatan pada tahun 2018 dan masih aktif hingga saat ini. Lalu konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan dari 2018 hingga 2021. Kemudian laporan keuangannya dinyatakan dalam rupiah dan tidak melaporkan kerugian selama periode 2018 hingga 2021. Jadi dari 43 perusahaan itu, Bu, hanya 17 yang memenuhi kriteria. Untuk teknik pengumpulan datanya, ini menggunakan teknik data arsip yang menggunakan database dari IDX, Bu. Kemudian teknik pengolahan datanya menggunakan data sekunder dengan menggunakan bantuan dari aplikasi Microsoft juga. Kemudian dari data yang sudah diperoleh dari Microsoft itu saya olah lagi di SPSS versi 20, Bu. Teknik analisis datanya juga terdapat terdapat 3 metode dalam uji analisisnya. Yang pertama itu adalah statistik deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan uji normalitas, dan terakhir adalah uji beda. Nah, uji bedanya ini saya memakai Paired Sample T-Test, Bu. Paired Sample T-Test ini kriterianya jika T dihitung lebih dari T, dan probabilitasnya lebih dari 0,5, maka H ditolak dan HA diterima, Bu. Kemudian juga yang nomor 2-nya, jika T dihitung kurang dari tabel probabilitas atau kurang dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, Bu. Sekian, Bu. Oke, makasih Mbak Netania. Ya, Bu. Mulai dari tadi lihat rumusan masalahnya. Oke, siap, Bu. Saya nggak hafal ya, saya harus kayak gini. Yang ingatan Anda. Ini jadinya kamu perkecil lagi, jadi nggak nampak. Boleh agak di zoom. Kurang gede ya, Bu. Sorry, Bu. Sorry. Oke, rumusan masalahnya. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek sebelum dan sesudah? Oke. Ini karena kamu uji beda, berarti ada T-min dan T plusnya. Eventnya kapan kamu cut off-nya? Oke, Bu. Batasan datamu. Kalau periodenya itu, Bu, Tadi dari kan 2018 sampai 2021, Bu. Iya, 2018 sampai 2021. Kamu mau ujinya sebelum itu berapa tahun, sesudahnya berapa tahun? Ya, Tapi kan oke. Anda tadi kan bilang pakai per sampel kan? Iya, Kalau Bu. per sampel, tahu nggak maksudnya per sampel? Dia itu membandingkan kan, Bu, ininya datanya dari sebelum dan sesudahnya itu. Iya, per sampel itu membandingkan. Kamu tahu aturannya nggak per sampel itu gimana? Belum saya baca lebih lanjut, Bu. Nggak gimana nanti kamu ditanya. Oke, Iya, namanya siap. per sampel itu sebelum kalau kamu menguji timnya, misalnya eventnya kamu COVID-nya kapan? 2020,
berarti Anda mengambil T-2, berarti 2019, 2018. Berarti Anda juga harus ngambil T plus 2, 2021 dan 2022. Itu yang disebut namanya per sampel. Siap, Bu. Dan jumlah sampelnya sama. Kalau tadi di 2020, di T-2 itu ada 90, ya berarti di itunya juga 90, atau tadi 40, ya berarti harusnya 40. Bener, Bu. Itu makanya tadi namanya per sampel. Jadi bukan yang namanya per sampel itu bukan membandingkan, tapi cara menganalisisnya. Tadi makanya langsungnya connect-nya adalah di analisis. Soalnya tadi Anda bilangnya adalah di situ namanya per sampel. Kamu baca lebih detail lagi apa aja yang harus dipersiapkan untuk menguji per sampel itu. Dan dengan per sampel ini, sehingga kriteria sampelmu nggak masuk. Anda tadi kriteria sampel Anda, coba kamu lihat di kriteria sampel Anda, perusahaan tadi Anda sudah tiba-tiba baru proposal, sudah tiba-tiba menentukan bahwa Iya, sampel Bu. Anda 17 gitu. Iya, yang jadi, iya, Bu, Iya, benar, Bu. iya. Dari kriteria sampelmu, coba kamu kriteria Ini, perusahaan Bu. sampel. Nah itu, Mbak, kalau saya baca kriteria sampel ini, perusahaan makanan yang harus ada 2018 sampai aktif 2021. Kalau baca kriteriamu ini datamu bukan data time series, bukan data. Ini lebih tepatnya adalah data panel. Kalau menggunakan data panel, nggak bisa diuji pakai SPSS. Oke, dari Oke, Bu. satu kriteria aja itu. Jadi datamu ini data panel. Kalau Anda tadi dari satu kriteria itu baru satu kriteria. Terus kriteria yang kedua, laporan keuangan perusahaan tidak mengalami rugi. So what, apa hubungannya? Kan kamu pengen lihat kinerja. Nggak harus selalu melulu yang untung kan yang namanya kinerja. Oh, oke, Bu, oke. Ya nggak? Iya, benar, Bu. Beliau nggak nyambung. Makanya tadi dari judul sampai itu. Terus nggak nyambung kriteriamu yang kedua. Dengan judul, makanya pertanyaan saya lah, terus apa hubungannya dengan kinerja? Apa yang namanya disebut kinerja baik itu bahwa selalu harus untung? Padahal Anda pengen melihat uji beda kan? Iya, Bu. Oke, itu kriteria kedua Anda sudah gugur. Oke, jadi nggak nyambung dengan analisis data. Ya? Iya, Bu. Oke, konsisten tadi kriteria 1, 2. Oke, laporan keuangan dinyatakan dalam bentuk rupiah. Saya nggak tahu, kamu konfirmasi lagi. Kalau dalam bentuk rupiah masih oke lah. Yang memenuhi cuma satu itu aja. Yang Yang lainnya rupiah nggak itu aja, memenuhi. Bu. Iya. Oke, Bu. Ya kan Anda hanya mau melakukan uji beda. Yang namanya melakukan uji beda, kan nggak ada kriteria yang something. Ya nggak? Oh iya, betul. Oke, Bu. Kan Anda hanya mau melihat uji bedanya kan? Bedanya perusahaan ini, kamu sebelum lulus dan setelah lulus, nah penampilanmu tambah cantik atau tambah nggak cantik kan gitu. Iya, Bu. Dan melihat apanya kan gitu. Oke, Oke, Bu. sehingga analisis data Anda itu nggak nyambung dengan kriteria sampel Anda, dengan rumusan masalah Anda. Oke, jadi setiap kriteria itu ada maknanya, Mbak. Iya, Bu. Konsisten secara 2000, makanya tadi pertanyaan saya di awal tadi, datamu kamu pakai cut off-nya kapan? Karena di situ kamu ujinya pakai per sampel. Hati-hati, uji beda per sampel itu hati-hati. Uji beda nggak selalu per sampel ya. Kamu Iya, Bu. baca lagi. Tuh. Nah, kalau Anda memang mau tetap ngambil per sampel, dilihat lagi apa aja sih harus dipenuhi dalam pengujian per sampel. Tuh.
Tadi kamu baru cuma uji normalitas saja, kayaknya bukan itu aja. Per sampel itu ada kriterianya. Kamu baca lagi ke statistiknya. Ya, Bu. Tuh. Oke, itu dari analisis, dari tadi alat apa pengolahan data Anda itu. Jadi data Anda kalau memang uji beda, time series atau cross section atau makanya tadi Anda karena Anda tadi saya nggak terlalu ingat gitu kriteria untuk per sampel itu apakah harus time series ataukah harus bisa cross section, kamu cek lagi tuh. Iya, betul, Bu. Nanti saya cek lagi. Jadi bukan data panel, kalau kriteriamu yang tadi satu ini bukan di data panel. Oke, Bu. Oke, itu terus berikutnya adalah terkait dengan hipotesis. Hipotesis, Bahasa Bu. hipotesis Anda. Ini, Oke, Bu. yang namanya hipotesis, apa sih yang dimaksud hipotesis, Mbak Tania? Hipotesis itu dugaan sementaranya gitu, Bu. Oke, dugaan sementara. Kalau dugaan sementara, kalau kamu sudah bisa memastikan signifikan nggak? Belum, Bu. Kan masih dugaan kan, Bu. Bisa. Iya. Coba kamu bahasa hipotesismu. Ini, Bu. Itu berarti sudah dugaan atau sudah pasti? Kalau bahasa hipotesisnya kayak gitu. Jadi pasti ya, Bu, jadinya. Bukan dugaan lagi nih. Betul ya, Bu. Ya udah, kamu kan berarti. Nah, ya. Nah, Iya, pintar Bu. kamu bisa jawab sendiri kan? Iya, Saya Bu. kan, Oke. iya kan balik lagi kan, makanya Iya. pertanyaan saya yang maksud hipotesis apa? Dugaan. Yang namanya menduga kan bisa jadi nggak signifikan, bisa jadi signifikan kan? Iya, benar. Iya nggak? Iya, Bu. Nah, ya itu semuanya itu semua kayaknya coba kamu cek lagi hipotesisnya, Oke, Bu. bahasanya diperbaikin, Oke, siap, Bu. ya. Mm-mm. Oke, semua tadi kayaknya semua yang hipotesis Anda bahasa hipotesisnya. Oke, itu dari saya. Yang lainnya kayaknya tadi tinggal ya tadi kamu hati-hati waktu menentukan uji hipotesis apa tadi teknik analisisnya ya kalau mau per sampel dipenuhi kriterianya per sampel itu apa. Iya, Nah, Bu. itulah yang harus kamu utarakan di penarikan sampel. Jadi sampel itu bukan ditentukan di awal, Mbak. Kalau tentukan di awal ini kamu sudah riset, bukan proposal namanya. Oh, oke, siap, Bu. Jadi jumlah sampel itu nanti. Dan kriteria sampel itu adalah make sense dengan analisis data kita, make sense dengan tujuan penelitian dan rumusan masalah. Mm. Jadi itulah tercerminnya di kriteria sampel itu. Dari situ, jadi kita kalau namanya bikin proposal itu ya belum ketahuan. Nanti kalau ditanya populasinya berapa ya, kamu tanya tadi Bursa Efek Indonesia yang masuk kategori makanan dan minum itu berapa, yaitu populasi Anda. Itu sebenarnya dari populasinya itu kan berarti populasi Anda itu perusahaan sekunder, berarti seluruh sektor hanya sektor makanan dan minuman itu aja sebenarnya sudah kriteria, itu sudah kriteria sampel itu sebenarnya. Oke, siap, Bu. Oke, itu Oke. dari saya, Mbak Netania. Ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham? Berarti tinggal teknik analisis datanya aja, Bu, ya, yang diperbaiki sama hipotesis tadi. Sama apa lagi? Sampel tadi juga. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Tadi yang periode waktunya yang di rumusan masalah itu juga diperbaiki. Terus? Apa lagi ya, Bu? Ayo, pengolahan datanya. Ya. Oke, Bu. Oke, sudah? Sudah. Oke. Jelas, Bu. Ya, terima Ya. kasih, Bu. Ya. Oke, next siapa lagi? Boleh saya, Bu. Oke, silahkan.
Apakah sudah nampak, Bu? Sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan teman-teman. Di sini saya ingin membacakan kembali judul saya, yaitu pengaruh good corporate governance dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BI pada tahun 2018 sampai 2022. Sebelumnya, waktu bimbingan sebelumnya, di sini saya memperbaiki tentang terkait penelitian sebelumnya pada latar belakang. Saya di sini ada penelitian sebelumnya itu yang mengetahui pengaruh good corporate government terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobin-Skew. Terus untuk penelitian yang selanjutnya lagi itu ada mengetahui pengaruh profitabilitas yang diproksikan dengan ROE. Lalu di sini, jadi saya mengambil berdasarkan uraian dan perbedaan hasil, saya akan meneliti kembali dan menggabungkan kedua penelitian tersebut. Untuk variabel good corporate government ini mengikuti penelitian dari Rosdani menggunakan proksi ada 5, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit. Untuk variabel profitabilitas, kita diukur dengan ROE. Dan itu mengikuti penelitian dari Septriani dan Johan. Nah, yang jadi pembeda dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya memfokuskan pada penggunaan Tobin-Skew dan periode penelitiannya itu yaitu 2018 sampai 2022. Lalu selanjutnya, jadi untuk tujuan penelitiannya itu adalah untuk mengetahui pengaruh good corporate government dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin-Skew. Dan untuk batasan masalahnya itu digunakan agar menggunakan data perusahaan farmasi selama 2018 sampai 2022 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan untuk kajian teorinya, waktu sebelum itu Ibu bilang itu ada good corporate government, agensi teori, stakeholder teori, efficient market hypothesis, positive accounting teori, return on equity, nilai perusahaan. Dan lalu untuk kajian literatur, di sini ada 10 kajian literatur. Dan selanjutnya, untuk pengembangan hipotesis. Yang pertama itu adalah kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Jadi untuk H1-nya yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk yang kedua itu kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. H2-nya berarti kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, Dewan Komisaris Independen terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang ketiga, Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, Dewan Direksi terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang keempat berarti Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, Komite Audit terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang kelima berarti Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu ada return on equity terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 6-nya, return on asset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Jadi berdasarkan pemaparan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, ini ada model kerangka pemikiran.
seperti gambar berikut. Lalu untuk metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif untuk menguji pengaruh variabel independent X, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, dan ROE terhadap variabel Y, yaitu nilai perusahaan dengan rasio Tobin-Skew. Ini untuk tabel operasional variabel dan pengukurannya. Sini ada pengukurannya. Lalu untuk jenis dan sumber data, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif cross-section dengan skala berupa skala rasio. Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk lokasi dan objek penelitian, yaitu objeknya yang digunakan adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 hingga 2022. Data yang diperoleh dari website resmi www.idx.co.id. Untuk teknik penempatan sampel, populasi yang digunakan dalam penelitian perusahaan farmasi yaitu berjumlah 11 perusahaan farmasi. Untuk teknik penarikan sampel, metode penarikan sampel ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan dengan kriteria tertentu. Untuk kriterianya itu ada yang pertama, perusahaan subsektor yang terdaftar di BI pada tahun 2018 hingga 2022. Yang kedua, perusahaan farmasi menerbitkan laporan tahunan dalam mata uang rupiah secara lengkap dan yang telah diaudit. Yang ketiga, perusahaan yang menyediakan data dan informasi lengkap dalam periode penelitian. Data yang dibutuhkan itu terkait dengan corporate government, ROE, dan kebutuhan lainnya. Untuk teknik pengumpulan data, dalam pengumpulan data ini menggunakan data sekunder, metode dokumentasi. Dalam pengumpulan metode dokumentasi ini mengumpulkan atau mengakses laporan keuangan dan laporan tahunan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau data lain yang dapat digunakan di situs perusahaan tersebut. Untuk teknik pengolahan data tersebut diolah dengan menggunakan SPSS. Pengolahan data itu pertama di aplikasi Microsoft Excel, lalu akan diolah di SPSS. Sebelumnya saya belum tahu SPSS berapa sesuai dengan kemampuan komputer saya. Terus untuk teknik analisis data ada statistik deskriptif, lalu ada analisis regresi linear berganda. Ini bentuknya. Dan ada uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini dilakukan sebelum uji hipotesis. Yang pertama ada uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas, apabila nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikan A 0,05, maka data tersebut normal. Lanjut aja, Mbak. Lalu, uji multikolinearitas. Dan lalu ada uji heteroskedastisitas. Lalu ada uji autokorelasi. Selanjutnya ada uji hipotesis. Itu ada uji F yang untuk mengukur semua variabel independen yang dimasukkan dalam model pengaruh secara bersama-sama. Lalu ada uji T dan yang terakhir ada uji koefisien determinasi R2. Ini memberikan gambaran besar proporsi variasi variabel dapat diterangkan dalam variabel bebas atau independen menurut Widarjono 2007. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, Bu. Oke, Mbak Putri. Kok kayaknya enggak
Jarang ada bimbingan ya semester lalu ya? Ada Bu, tapi di awal sama agak tengah Bu. Jadi kayak apa? Putus-putus gitu Bu. Iya kok karena saya melihat judulmu asing buat saya. Kemarin terakhir saya udah ngerjain sampai ini doang Bu, apa? Yang sama Ibu waktu itu sampai apa sih? Kajian literatur Bu. Hmm. Kamu angkatannya siapa? Angkatannya Netania ini juga. Iya Bu, angkatannya Tania Bu. Hmm. Soalnya saya nggak familiar dengan judul Anda. Oke, saya Bu. ulang lagi ya, mungkin karena saya juga karena Anda inilah kalau kalian jarang-jarang dosennya juga lupa karena nggak familiar dengan judul Anda. Iya Bu. Oke, judul Anda tadi kita coba pengaruh Good good corporate. corporate governance dan probabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan farmasi. Oke. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia perusahaan farmasi aja Mbak, tahunnya nggak usah ditaruh di judul. Oh, jadi pada tahun 2000 ininya dihapus ya Bu? Iya. Oke. Terus kamu catat aja ya, jangan nanti kamu ini bisa sampai teman-teman nggak kebagian waktunya nanti. Oke Bu, saya catat. Oke, terus kamu tadi di latar belakang bahwa Anda tadi penelitian sebelumnya ya, punya Rosdi sama siapa tadi? Rosdani sama Septriani Bu. Oke. Rosdani sama Septriani ini penelitiannya dari mana? Dari apanya Bu? Dari negara mana? Dari Indonesia Bu. Dari Indonesia. Hmm. Terus yang satunya lagi, dua-duanya orang Indonesia? Iya Bu, dua-duanya orang Indonesia. Oke. Berbahasa Inggris ini? Bahasa internasional? Enggak Bu, bahasa Indonesia Bu. Ada aturannya kan? Kamu baca panduannya? Iya Bu, ada Bu. Harusnya apa? Harus bahasa Inggris ya Bu. Katanya kamu udah tahu baca panduannya. Saya kurang ini Bu, kurang paham yang kalau kayak gitu Bu. Saya udah nyari-nyari juga kan Bu yang apa kajian literatur yang Bu kajian apa peneliti sebelumnya yang buat bahasa Inggris Bu. Saya nggak menemukan gitu Bu. Nggak menemukan atau nggak mau menemukan? Nggak, saya kalau bahasa Inggris kayak saya kurang paham gitu Bu. Apakah ini bisa masuk apa tidak gitu Bu. Dia bisa masuk apa tidak itu kan dibaca dulu. Kalau nggak ya dibaca kan nggak tahu. Tuh. Oke. Itu tadi, ya yang jelas pasti nanti kamu ditanyain sama dosen penguji gitu. Kan literatur utama ya, Netania masih ada nggak ini? Yang Ada Bu, literatur utama harus berbahasa internasional kan, Mbak? bener Bu, internasional. Iya. Sinta 1 sampai Sinta 3. Tuh, Sita 1 sampai Oh, Sinta 3. berarti ini Bu diganti ke penelitian sebelumnya ya Bu. Ya, kamu definisikan sendiri, Mbak. Kamu minimal itu kamu harus ngikutin aturannya yang dibuat oleh dosen, koordinator, skripsi. Karena semua dosen penguji, pembimbing itu ikutin panduannya di situ. Ya, kalau panduannya Anda nggak paham, ya tanya temennya yang paham. Oke? Baik Bu. Tuh. Oke, terus berikutnya, karena tadi saya nggak familiar dengan ilmu, terus bedanya penelitian, ya tadi berarti kan rujukan utamamu belum tentu itu. Terus kedua adalah terkait dengan tujuan penelitian. Rumusan masalah, tujuan penelitian. Oke, baik. Coba kamu lihat deh, Netania, kalau tadi yang dipresentasikan Netania itu. Tuh. Yang mana tuh Bu? Ya, nanti lihat formatnya yang dipresentasikan Netania tadi, share sama Putri sama temanmu satu kelas atau bukan ini Netania?
Bukan, Beda, Bu. Ya, komunikasi lah satu bimbingan. Ya, nanti PC aja ya, Mbak. Tuh. Oke, terus tujuan penelitian. Berarti Bu, permasalahan masalah udah benar ya, Bu? Ya tadi, rujukan utamamu, kriteriamu, Mbak. Oh, baik, Bu. Tujuan penelitian, manfaat penelitian. Aduh, kayaknya kamu ulang lagi, Mbak. Itu pusing saya jadi. Oke, itu kamu baca lagi ya. Karena artikel utamamu, kamu harus cari artikel utamamu dulu yang berbahasa internasional. Kalau Anda ketemu sesuai dengan judulmu yang sekarang, berarti kan nggak terlalu banyak perubahan. Yang berubah tadi tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bikin tujuan penelitian itu bukan yang kamu sekarang tulis itu, kamu lihat punya teman-teman yang tadi. Oke, terus batasan masalah. Oke, batasan masalah tadi lihat punya Natania tadi juga ada itu di situ. Oke, terus kajian literatur. Tadi saya masih melihat yang berjudul. Nah, banyak kali tadi yang kamu sebutkan sebelum hipotesis itu. Judul itu nggak perlu ditulis, Mbak, tapi tujuan penelitiannya. Oh, jadi langsung tujuannya ya, Bu ya? Iya, banyak tadi yang ke bawah-bawah itu. Yang berjudul gitu. Tuh. Baik, Bu. Oke, terus kajian literatur. Nah, hipotesis. Anda pembahasan hipotesis nggak konsisten. Coba hipotesis satu yang pertama tadi Anda. Tadi masih Anda waktu Netania presentasi kamu nyimak nggak? Nyimak, Bu. Oke. Apa yang dimaksud hipotesis? Dugaan sementara, Bu. Oke. Coba lihat bahasa hipotesismu yang pertama. Ini, Bu. Kalau bahasa hipotesismu kayak gitu, menduga atau berapa? Udah tetap ya, Bu. Ya udah, kamu udah pintar. Berarti itu hipotesis bukan? Bukan sih, Bu. Udah. Oke, dicek lagi sampai hipotesis berikutnya. Oke, Bu. Baik. Ya. Oke, terus berikutnya data, berarti metodologi. Ini, Bu. Nah ini, dan ini karena tadi yang punya Anda, kalau Anda lihat punyanya Netania, udah dijelasin di situ. Sumber Anda ngukur Tobinsku dari mana, siapa. Oh, jadi di tabel operasional ini ditambah sumber ya, Bu ya? Iya. Oke, baik, Bu. Terus berikutnya jenis data Anda tadi adalah Anda cross section sumber datanya, populasinya. Terus apa lagi? Lokasi objek penelitian. Next, mana tadi? Ini, Bu. Nih, teknik penarik. Nah ini, nah itu tuh. Teknik penetapan sampel berjumlah 11 perusahaan farmasi. Kamu tahu dari mana 11? Saya cari di IDX, Bu. Emang cuma 11? Kalau misalnya di IDX itu kan, Bu, kalau saya lihat kan ada utama, pengembangan, sama satu lagi apa ya, lupa saya. Nah, Akselerasi, Mbak. oh iya, akselerasi. Makasih, Netan. Nah, jadi saya di situ masih kurang paham, Bu. Makanya di sini masih gantung ada saya gitu. Kamu kok banyak kurang pahamnya, kamu nanti kalau ujian dia kayak gitu, gimana mau dosen pembimbing penguji yang ngasih nilai? Hah? Masih samar, Bu, saya, Bu. Hah? Masih bingung gitu, Bu. Kalau udah baca jurnal tuh masih nggak nyangkut gitu loh, Bu. Masih nggak paham gitu kenapa bisa segini gitu, Bu. Mbak, berkumpullah dengan teman-teman Anda yang paham supaya bisa diajari temennya yang paham. Ya, Baik, Bu. tuh.
Berkumpullah dengan teman-teman Anda yang sudah paham, supaya Anda ketularan pahamnya. Jadi nanti diajarin sama teman-temannya. Oke? Jangan bingung sendiri. Ya iya, 1 semester kamu cuma berapa kali bimbingan, saya aja sampai asik dengan judul Anda. Dan di sini udah mau ini, kamu baru bingung. Udah 14, udah berapa bulan yang lalu kamu masih bingung terus. Ya kalau bingung itu ya dicari solusinya. Tuh. Baik, Bu. Oke. Jadi, Makanya jadi pertanyaan apa? Jadi Bu, untuk teknik penetapan sampel itu seluruh farmasi ya Bu, jumlah. Ya makanya saya di pertanyaan saya kan, saya nggak yakin perusahaan farmasi di Indonesia itu cuma 11. Kamu nanti dimarahin sama orang Indonesia nggak? Obat sakit kepala aja produsennya banyak, masa cuma ada 11? Oke, baik Bu. Tuh. Loh, dari sini kamu hati-hati loh Mbak, kamu harus lihat cek betul itu di bursa efeknya. Karena data Anda ini bisa divalidasi oleh yang lain. Tuh. Oke, teman-teman semuanya, Anda semuanya ini lagi belajar melakukan penelitian ilmiah. Dikatakan penelitian ilmiah adalah nanti bisa direplikasi oleh orang lain di waktu yang berbeda dengan cara yang sama. Itu yang dikatakan namanya penelitian ilmiah. Jadi bisa divalidasi, oh punyamu ini salah cara aninya dan sebagainya. Oh enggak betul ini itu gitu loh. Itu makanya Anda dikatakan namanya penelitian ilmiah. Tuh. Jadi hati-hati, apalagi ini datanya data sekunder dari Bursa Efek Indonesia yang seluruh Indonesia bisa akses. Tuh, jadi dipastikan betul sumber data Anda, cara nyari datanya, dan sebagainya itu. Oke, terus tadi berikutnya teknik penarikan sampel. Ya, teknik penarikan sampel tadi dilihat dulu. Ya, kalau Anda sudah nyebutkan farmasi, ya sudah, itu kan sudah kriteria sampel Anda. Yang nomor 2 itu boleh. Terus nomor 3 itu apa maksudnya? Perusahaan yang menyediakan data dan informasi lengkap Bu. Ya, informasi lengkap corporate governance kan sudah merupakan kewajiban, pasti adalah. Oke, terus apa lagi? Jadi Bu, ini perlu nggak usah ya Bu? Ya kan tadi sudah, ya kan itu kan hipotesis kamu tulis lagi di situ. Iya nggak? Ya Bu, baik Bu. Terus teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, ya tadi lihat lagi tadi hipotesis kamu, diperhatikan lagi. Tapi ini semuanya kamu panduannya ke ini ya Mbak, kamu cari dulu jurnalnya yang betul dulu ya. Oke, baik Bu. Baca panduannya penulisan skripsi ya, jangan bikin sendiri, aturan sendiri. Tuh. Jadi itu semuanya balik lagi ke rujukan artikel utama Anda. Ya percuma kamu udah nulis sampai di bab ini pengolahan data sampai ke sini-sini, tapi ternyata rujukan artikelmu berubah lagi. Iya Bu. Oke, sudah? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Untuk itu segitu aja dulu Bu. Oke, ini di awal nanti juga sampai di akhir gitu ya? Iya Bu. Nanti biasanya sampai lupa lagi. Oke, sudah? Mbak Putri ada yang tanyain lagi? Udah itu aja dulu Bu. Nanti saya tanya lagi kalau itu. Oke, next berikutnya siapa? Sekian, terima kasih. Oke, ya.
Stop dulu, Mbak. Iya, Bu, bentar, Bu. Selanjutnya siapa? Oh, Nemo. Izin saya ya, Bu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu Nani dan teman-teman semuanya. Baik, Bu. Untuk laporan studi saya, kelasnya di yang ini sih, Bu. Kemarin kelasnya revisi di bagian ini, data dan dokumen yang diolah dan dihasilkan. Sudah saya ikutin. Itu ada berupa data yang diolah dan dihasilkan. Untuk lasnya, Bu, kemarin saya udah coba daftar sih, Bu. Cuma apakah udah boleh di ACC, Bu? Kamu daftar di mana? Orang learning aja saya baru di enroll minggu ini. Di learning, Bu. Learning kapan? Kapan Yang Anda daftarnya? lasnya saya cek kapan? Anda daftarnya kapan? Orang learningnya MB itu baru mulai kuliah minggu ini. Learning baru aktif. Jangan-jangan kamu uploadnya daftarnya di semester ganjil. Ini semester genap, ah? Yang ini, Bu. Hmm? Yang ini. Yang ini itu yang mana? Yang saya share screen, Bu. Nggak ada. Yang Anda share screen buat? Atau cuma tempat saya? Yang lainnya gimana? Anda nggak nge-share apa-apa? Share Ada, Word Bu. aja. Ada kok, Bu, masuk Word-nya. Ya, cuma Word aja kan yang di-share screen? Oh iya, betul. Iya. Coba saya bentar, Bu. Share-nya share all Windows, Mas, bukan share Word-nya aja. Tuh udah dikasih tahu netaninya tuh. Sudah, Bu. Ini kapan, Mas? Ini di mana? 8 Februari, Bu. Di learning. Coba kamu klik AK 90229. Kamu klik situ. 8 Februari. 8 Februari itu minggu lalu dong. Iya, Bu. Minggu lalu MB belum mulai kuliah ya. Kamu udah bisa upload learning. Saya baru di enroll mata kuliahnya baru minggu. Itu baru hari Rabu. Iya. Ya nanti dicek lagi ya. Berarti udah daftar ya? Iya, Bu. Sebelumnya yang semester kemarin udah daftar kan, rupanya udah tutup. Iya. Itulah kalian sukanya nyari. Jadi coba semester ini lagi kan. Hmm. Berarti saya coba daftar lagi ya, Bu? Maksudnya kumpul lagi atau gimana? Nggak tahu, nanti saya cek dulu. Kamu info aja nanti di grup. Baik, Bu. Ya, kan ini saya nggak bisa kalau nanti nyambi sama learningnya dicek ini. Besok kamu info aja di grup. Ini kamu screenshot info di grup Siap, Bu. ya. Oke, Bu. Soalnya saya baru di enroll, baru semua dosen MB itu baru di enroll masuk mata kuliahnya baru minggu ini. Ya. Baik, Bu. Oke, next siapa lagi? Sudah? Habis? Izin saya ya, Bu. Wiwi. Oke. Jadi bukannya kamu udah sidang ya? Iya, Bu. Seperti yang saya infokan sebelumnya kan, Bu. Apa itu? Saya kan sidang ulang. Jadi saya udah buat revisi yang terbarunya, Bu. Oke. Sidang ulang? Kenapa kok sidang ulang? Ya karena nggak bisa mempertahankan judulnya itu, Bu. Yang kemarin saya bilang sama Ibu itu. Yang kemarin saya bilang, aduh Mbak, saya ketemunya mahasiswanya banyak Mbak, sorry ya, saya nggak Iya. ingat satu-satu. Iya, Bu. Mau bilang apa?
Coba kamu ulang. Yang kemarin Ya usahlah, lihat berita acaranya aja. Oke, Bu. Bentar ya, Bu. Kamu share screen berita acaranya aja. Mbak, jangan kemarin-kemarin ya, dosennya yang dibimbing banyak. Iya, Bu. Bukan dosennya ini. Kamu mahasiswa termasuk paling pintar tuh, Mbak. Kenapa kok sampai sidang ulang ya? Selama saya bimbing, saya nggak pernah anak bimbingan saya sidang ulang. Dan Anda termasuk kategori pintar selama saya bimbing. Bu, boleh yang lain dulu nggak ya, Bu? Soalnya laptopnya, aduh, rada nge-lag. Oh, nggak bisa. Biar nggak, iya, rada nge-lag. Oke, Bentar ya, ya. Bu. Oke, yang lainnya siapa lagi? Wiwit lagi ini, ada lagi selain nunggu Mbak Wiwit? Nggak ada? Nggak ada, Wit. Sudah nunggu kamu aja. Izin saya, Bu. Oh, ya, Priscilia. Apakah sudah kelihatan, Bu? Masih loading. Coba diulang lagi, Mbak. Belum bisa itu kayaknya. Maaf, Bu, apa udah kelihatan? Belum, Mbak. Kamu tutup dulu, kayaknya itu kayaknya yang bermasalah itu. Kamu tutup dulu, stop share dulu. Terus kamu ulang lagi. Masih gelap terus kayak gitunya dari tadi. Ini gimana yang lain selain Priscilia, Wiwit, udah bisa belum? Sudah, Bu. Mbak Priscilia, kamu stop share dulu. Boleh, Bu. Bentar ya, mau bimbing. Biar Wiwit dulu. Enggak, kenapa warga ini? Iya. Priscilia, Anda stop share dulu, share. Sudah saya klik, Bu. Maaf, Bu. Tapi nge-lag. Oh, gimana saya juga nggak bisa. Ya, sebentar. One partition can share at a time.
Coba Mbak Priscilia out aja dulu di Zoom, nanti masuk lagi. Nanti dia keluar sendiri nih, Bu. Oh, gitu. Heeh. Mbaknya out dulu dari Zoom, nanti baru join lagi. Oke, Mbak Priscilla dengar? Anda log out dulu aja dari Zoom. Oke. Ayo, saya remove aja, soalnya kelamaan. Sudah terlihat, Bu. Oke, sudah. Agak di zoom. Wih, banyak sekali Mbak catatannya. Iya, itu, Bu. Kalau dosen pembimbingnya nggak setuju gimana? Ini besok kamu kirim ke saya ya. Iya, Bu. Boleh. Tapi saya udah ini sih, Bu, buat judul gimana? baru. Saya sudah selesaiin ini, judul baru, ganti judul, Bu. Ganti Gimana, Bu? judul. Coba Iya. saya buka, saya baca itu. Apakah di sini disuruh ganti judul? Nggak ada. Kenapa Anda ganti judul? Karena saya bingung, Bu, output yang nantinya bakal saya hasilkan. Kan cuma di sini dipastikan apa mendekatin evaluasi atau analisa aja. Nggak ganti judul, Mbak. Nomor 7 ini maksudnya apa, Mbak? Kamu ngerti maksudnya? Karena kemarin itu saya tidak masukin sumber, Bu. Jadi setiap paragraf itu wajib ada sumbernya. Oke, berarti Anda paham. Terus nomor 8. Ini kan kemarin kan judul saya kan tentang implementasi, Bu. Terus saya masukin kemarin itu kan masukin pengendalian internal gitu, Bu. Terus katanya pengendalian internal itu lebih kepada evaluasi bukan implementasi gitu. Jadi masukin tinjauan pustakanya yang berkaitan dengan implementasi. Oke, terus? Mbak, kamu nggak harus ganti judul loh itu. Iya, kenapa harus ganti judul? Iya. Saya jadi bingung gitu, Bu. Pas nanti di artikel itu saya mau hasilin apa gitu loh, Bu. Bukan jadi bingung. Kita kalau saya ya sesuai apa yang tertulis ya. Kecuali di sini disuruh ganti judul ya. Coba kamu ke atas lagi. Yang pertama, perhatikan tata tulis. Oke kan ya. Ini kan memang kamu cek kembali kan. Terus Iya, pastikan kembali judul proposal kan gitu ya. Karena kan isi penulisan mendekati kepada evaluasi dan atau analisa. Ya sudah gitu ya. Kan tinggal milih salah satu aja kan. Tapi bukan berarti judulnya ganti. Iya, Bu. Iya nggak? Iya, Bu. Tapi Iya. kalau misalnya saya, ya itu kan judul saya kan implementasi kan, Bu. Ini kan evaluasi atau analisa. Iya. Kalau misalnya evaluasi, setelah saya telah lagi, ternyata di PT tersebut itu yang memang bermasalahnya itu, Bu, prosedurnya gitu. Iya, yang bermasalah prosedurnya, kalau Anda yang tahu bermasalah prosedurnya, tanpa Anda tahu implementasinya, bagaimana Anda melakukan evaluasi? Iya nggak? Urutannya gimana? Enggak, ini saya ngasih tahu cara logika berpikirnya ya. Bukan soal masalah ini. Anda mau mengevaluasi sesuatu, Anda harus tahu implementasinya dulu nggak? Iya, Bu.
Anda mau saya kasih contoh perumpamaan gini. Anda mau bilang orang itu bikin donatnya salah. Kan gitu kan? Bagaimana Anda mau bilang bahwa dia bikin donatnya, Mbak Wiwit itu cara bikin donatnya salah? Karena Anda sudah tahu cara bikin donat itu. Kan gitu kan? Iya, Bu. Tahapannya begini-begini. Berarti kan harus tahu, Anda sudah praktek kan berarti? Iya. Ya namanya praktek itu kan nama lain bahasa ilmiahnya kan implementasi Mbak Wiwit. Bahasa ilmiahnya ya. Iya. Bahasa Iya. ilmiah kan implementasi. Ya bagaimana dalam Anda, kan gitu. Ini logika berpikir aja, nanti tinggal objeknya di itu aja. Ya saya harus tahu dulu Pak, saya harus tahu dulu Bu implementasinya supaya saya bisa melakukan evaluasi atau analisa. Betul nggak? Iya, Bu. Berarti kan cuma begitu kan Anda, ini kan logika Anda berbicara menjawabnya aja Mbak. Bukan masalah di itunya. Maka judul saya adalah implementasi supaya saya bisa mengevaluasi atau menganalisis bahwa ada SOP yang nggak betul gitu. Sepengamatan saya kan gitu. Iya, Bu. Ini, Bu. Eh, ternyata di PT itu nggak ada SOP-nya, Bu. Nah itu kan nggak ada SOP-nya makanya harus dulu. Jadi menurut saya itu Karena nggak gimana? saya mau lebih kepada perancangan SOP-nya dulu, Bu. Gimana, Bu? Terserah lah Mbak. Kalau saya sih berpikirnya kalau Anda ini ya buat semuanya yang namanya dosen penguji itu pasti ya namanya nguji pasti Iya. adalah memastikan Anda adalah konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, pertama adalah Anda konsisten. Kedua adalah pemahaman Anda masalah yang Anda angkat itu Anda paham nggak? Tuh. Udah itu aja. Kalau Anda konsisten dan Anda paham isi yang Anda tulis, ya sudah gitu. Tadi saya sudah ngasih simulasi Anda terkait dengan tadi judul nomor 2 ya, cara menjawab pertanyaan nomor 2 itu tadi saya sudah mensimulasikan Anda. Tapi kalau Anda mau ganti judul yang tadi Anda barusan bilang, ya saya persilahkan. Ya, Bu. Oke, berarti besok Anda daftar, besok saya ACC. Oke, Bu. Oke, dah. Cukup? Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, ya. Oke, next. Oh, tadi siapa tadi? Gak jadi tadi, Priscilia tadi. Sudah? Semuanya? Gak ada lagi? Priscilla join lagi nggak ini tadi? Mbak Netania minta tolong diinfo di grup. Jadi join lagi Ya, nggak? Bu. Oh, yang Prisil ya, Bu ya? Mm-mm. Oke, sebentar ya, Ibu. Saya buka WA dulu. Ibu, izin share screen, Bu. Izin share screen. Oh, siapa ini? Oh, Christine. Iya, Ibu. Oh, oke. Silakan. Apakah sudah nampak, Ibu? Sudah? Silakan, Mbak.
Mbak Christine, kamu masih mute, saya nggak dengar. Maaf, Bu. Sini saya masih proposal, Bu, tentang pengaruh manfaat, kemudahan, keamanan, dan pendapatan terhadap minat masyarakat Batam menggunakan eskalator, Bu. Boleh agak di Zoom nggak? Agak di zoom ya bentar ya, Bu. Sudah? Sudah, Ibu? Udah. Yang pertamanya latar belakangnya tentang saya memperkenalkan apa itu fintech, Bu. Apa itu fintech dan apa menarik dari fintech tersebut. Lalu yang apa keduanya, paragraf selanjutnya tentang platform-platform lain dan kenapa saya memilih Shopee PayLater. Dan saya juga memberitahu tentang kemudahan dan manfaat yang diberikan Shopee dan juga keamanan dan pendapatan sesuai dengan judul saya di atas. Lalu perumusan masalahnya tentang pengaruh manfaat. Itu tadi, Bu. Pertama pengaruh manfaatnya, pengaruh kemudahannya, yang ketiga pengaruh keamanan, dan juga pengaruh pendapatan terhadap minat penggunaan SPayLater. Yang ketiga tujuan penelitian, ada tujuan umum dan tujuan umumnya dan tujuan khusus. Yang tujuan umumnya untuk mengetahui pengaruh apa saja yang mempengaruhi minat penggunaan SPayLater masyarakat Batam. Yang kedua tujuan khususnya yang ada 4 poin. Yang pertama bagaimana pengaruh manfaat, yang kedua pengaruh kemudahan, pengaruh keamanan, dan yang keempatnya pengaruh pendapatan. Lalu poin keempat, manfaat penelitian. Manfaat teoritis bagi penulis dan pembaca maupun pihak PayLater. Diharapkan manfaatnya ini kita dapat mengetahui kembali lagi pengaruh yang mempengaruhi minat masyarakat Batam untuk menggunakan PayLater. Terus batasan masalahnya hanya terkait 4 pengaruh tersebut, Bu. Poin yang keenam, kajian teori, literatur, dan pengembangan hipotesis. Untuk kajian teorinya, saya memakai teori TAM, teknologi acceptance model, lalu perspektif manfaat, perspektif kemudahan, perspektif keamanan, dan perspektif pendapatan. Kajian literaturnya, ini masih ada yang kurang sih, Bu, kajian literaturnya. Sepertinya sampai sini dulu deh, Bu. Terima kasih. Oke, Christine. Ini bimbingan pertama kali atau gimana? Ini udah bimbingan ke beberapa kali sih, Bu, tapi saya banyak bolongnya. Beberapa kali, karena saya juga sama kayak tadi yang siapa tadi, saya juga nggak familiar dengan judul Anda. Oke, coba balik ke judul Anda. Ya, pengaruh manfaat, kemudahan, keamanan, dan pendapatan terhadap minat masyarakat Batam menggunakan SPayLater. Kayaknya aneh ya Mbak judulnya. Oke, coba artikel utamanya siapa? Mbak? Bentar ya, Bu. Karena untuk artikel utamanya sebenarnya cuma untuk kemudahan dan keamanan, Bu. Manfaat, kemudahan, dan
manfaat dan kemudahan. Keamanan dan pendapatan saya nambah sendiri, itu gimana ya, Bu? Lah ya kamu nambahnya dapat dari siapa? Kan nambah itu kan harus ada referensinya. Makanya kan saya kan baca judulnya kok rasanya agak aneh gitu. Ya kan kalau Anda nambah itu kan berarti Anda gabungin penelitiannya A sama B kan gitu ya. Penelitian A-nya hanya manfaat kemudahan, penelitian B-nya keamanan dan pendapatan kan gitu. Berarti kan ada bukti empirisnya kan Anda menambahkan dua komponen itu. Iya. Pertanyaan lagi awal saya belum Anda jawab. Jurnal rujukan utama Anda siapa? Bentar ya, Bu. Ini yang di 4 kok jurnal utamanya nggak inget ya. Itu pasti pertanyaan awal loh kalau sidang tuh. Kalau Anda nggak hafal gimana mau Anda merujuk? Iya, Bu. Ya, Mbak Christine, rujukan utamamu siapa? Sudah memenuhi standar atau panduannya nggak belum? Kayak yang tadi punyanya siapa tadi? Putri ya tadi ya. Sudah, Bu. Dia internasional dan Q3, Bu. Q3. Oke, siapa? Mana? Siapa Bentar, ya? lagi Di dari latar- artikelnya. Saya Iya, di latar belakangmu nggak kamu sebutkan? Ya kan harusnya tercermin di latar belakang Anda, Mbak. Ngapain kamu aneh ini? Hmm? kayak saya belum ada apa namanya di latar belakangnya deh, Bu. Jadi saya cari di sini pun juga nggak ada. Berarti harus nambahin artikel utamanya ya, Bu. Dan kalau misalnya dia digabung gitu harus dua-duanya ditaruh ya, Bu. Mbak Christine, pesan saya sebelum minggu depan Anda bimbingan, coba lihat, dengerin YouTube-nya bimbingan semester lalu, meskipun Anda nggak hadir, ya. Lihat ulang kembali recording bimbingan semester lalu. Oke? Baik, baik Ibu. Nah, biar kita kerjanya nggak lama-lama. Oke? Kamu lihat itu bimbingan dari semester lalu. Atau semester tahun sebelumnya juga boleh. Ya? Baik Ibu. Oke. Oke? Baik, Oh, Ibu. satu lagi sama baca panduannya. Oh, Penulisan skripsi. Ya. baik Ibu. Ini kalau kayak gini kamu belum baca panduannya. Hasilmu tadi. Oke, baik Ibu. Oke, ini tadi Priscilia. Jadi bisa share screen nggak? Di stop dulu, Christine. Ibu, maaf saya coba sekali lagi ya, Bu. Oke. Apakah sudah kelihatan? Masih Nggak gelap sih. masuk, Mbak. Gini aja, Bu, saya bantu aja. Oh, udah ya, ini Oh, ya. udah. Ini dah. Tadi mau saya bantu. Maaf, udah nampak ya? Udah. Nampak. Pilih salah satu aja Maaf, filenya. teman-teman. Oke. Selamat malam, Ibu Nani dan teman-teman. Maaf karena share screen-nya lama. Di sini saya akan ini judul TA saya, Implementasi Sistem Application and Product in Data Processing SAP pada Departemen Logistik di PT Sakura Persada. Oke. Mbak Priscilia, ini kamu sudah sidang ya? Iya.
Kalau sudah sidang cukup Eh, di berita acaranya harus aja, Mbak. iya ya. Heeh. Kemarin udah nunjukin ke Ibu yang berita acaranya. Lalu sudah Saya lupa, Mbak. direvisi. Coba. Berita acaranya aja dulu. Eh, Berita acara aja. iya, Bu. Saya nggak ingat ya. Iya, Ini kamu lulus atau nggak lulus? lulus tuh, Bu. Lulus dengan revisi, oke. Ini kamu baru proposal kan ya? Iya. Oke, coba agak di zoom. Iya, Bu. Oke, perbaikin tata tulis. Tata tulis bahasa Inggris, bahasa asing. Tuh, terus gunakan referensi terbaru. Jangan langsung copy dari Google tuh. Cari dari buku. 3. Penggunaan SAP pada tujuan pustaka sebaiknya yang bersifat teori saja dari buku. Tambahkan penggunaan data primer. Tambahkan metode pengumpulan data dokumentasi. Pertanyaan wawancara diperbaiki. Kepanjangan dari SAP diperbaikin. Emang kenapa kamu tulisnya pakai apa, Mbak? Saya selalu tulis kepanjangannya gitu, Bu. Jadi kata bapaknya kemarin tulis awalnya aja, tulis panjangannya, baru setelahnya SAP aja gitu boleh. Oh, oke. Terus identifikasi dijelaskan terkait perubahan proses penerimaan barang dari sistem manual ke SAP. Oke, pada tinjauan pustaka tambahkan paparan terkait proses ya, maksudnya penerimaan barang di logistik ini seperti apa. Oh, jadi disuruh nambahin flowchart gitu ya? Iya. Tinjauan pustakanya ada flowchartnya. Flowchart perusahaan atau flowchart dari buku? Ini, kalau yang ini dia minta yang dari teori itu boleh dari Google atau dari buku gitu. Enggak, yang nomor Tapi kalau 9. yang nomor 10 itu dari modulnya. Mbak, yang nomor 9. Yang dari nomor 9 itu Yang di saya nomor itu secara teori aja, Bu. Oh, bukan dari perusahaan ya? Jadi nggak harus ada perusahaan, iya. Saya ulang lagi, Mbak Priscilia. Nomor 9 itu yang diminta oleh dosen penguji, flowchart-nya perusahaan Anda atau dari buku. Dari buku, Bu, bukan Oh, dari perusahaan. buku. Oke. Oke, sudah kamu perbaikin mana? Perbaikinnya? Udah, Bu. Kemarin saya udah nunjukin ke Ibu yang revisinya, yang di bimbingan terakhir. Lalu yang kemarin Ibu minta tambahin yang di nomor 9 sama 10 aja, karena kemarin flowchart-nya ada yang kurang gitu sama penjelasannya. Oh, berarti ini udah bimbingan sebenarnya. Udah, semester yang lalu, Bu. Oh, gitu. Kurang nomor 9 sama nomor 10. Sama yang 10. Oh, ya udah, mana nomor 9 dan nomor 10. Ya, kamu tadi jelasnya dari awal. Kurang nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9 tadi apa? Flowchart ya berarti. Flowchart penerimaan barang. Berarti sistem informasi akuntansi ya itu berarti ya. Oke. Di sini, Bu, flowchart-nya. Nah, yang berita acaranya tutup aja itu, Mbak, filenya. Biar kelihatan flowchart-nya. Kamu minimize saja. Nah. Ini agak di zoom. Nah. Ini sumbernya dari mana? Ini saya dapat dari internet, Bu. Nah, itulah kamu kan udah tadi ditulisin di situ. Nggak boleh dari Google, kamu masih ngeyel. Nanti nggak di-ACC sama dosennya. Nanti Belum nemu, Bu. nemu ya cari ke perpus, cari buku yang betul.
banyak buku perpus itu. Atau buku e-book juga banyak. Jangan Google. Itu di gambarnya itu kamu sebutkan sumbernya. Nah, itu loh di berita acaramu udah ditulis kayak gitu. Pasti nanti kamu mau, itu nanti nilaimu kalau ketemu lagi sama dosen pembimbingnya berkurang lagi. Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, itu kan ditulis loh kamu di berita acaranya. Jangan mengulangi kesalahan Jadi yang yang sama. lagi ya, Bu. Ya iya, udah di situ udah ditulisin no. Merujuk dari buku. Buku itu nggak harus selalu bentuknya fisik ya, e-book juga bisa. Ya. Oke, baik, Bu. E-book juga bisa, tapi kamu sebutkan sumbernya e-booknya itu. Dan di daftar pustakamu harus ditulis itu bahwa e-book. Di perpus banyak itu karena kamu malas ke perpus saja itu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Terus apa tadi? Modul. Modul logistik kan? Ya, yang dari modul tadi. Banyak itu modul logistik SAP, bukunya banyak itu di perpus. Nah, masih juga kamu dari itu. Nah, sama itu juga kamu belum nyebutin sumbernya kan? Ngambil dari internet juga kan ini? Ya. Ini ada dari kantor modul itu, Bu. Dari buku itu Mbak, ambil dari buku. SAP kan dari awalnya itu Modul kantor. Halo? Iya. Iya, Bu. Ya kamu sebutkan tuh bahwa itu dari modul kantor. Mana? Di gambar itu disebutin sumbernya. MM modul itu apa? Material manajemen. Dikasih tahun berapa dari kantormu kan? Terus kamu lampirkan di daftar pustaka. Oke, baik, Bu. Tapi aku nggak yakin ya, ini bakal diterima. Biasanya sih harus dari buku. Biasanya kenapa, Bu? Biasanya harus dari putus. Oh, biasanya harus dari sumber ilmiah, Mbak. Kalau kantor itu biasanya bersifatnya private kan? Ya, iya sih, Bu, sebenarnya. Iya. Nanti kamu kena masalah lagi. Cari aman aja, ambil aja dari buku. Soalnya biasanya kantor itu sifatnya private, Mbak, nggak bisa di-share itu biasanya. Apalagi modul sistem kan. Iya, Bu, baik, Bu. Ganti aja, banyak itu buku di perpus itu aja sih, Bu, yang kemarin tinggal. Cari di perpus ya, banyak itu. Oke, udah Priscilia? Oke, baik, Bu. Sambil nyari itu, kamu bisa lanjut ya penulisan selanjutnya. Oke, Priscilia. Oke. Udah semuanya? Atau ada yang belum? Sudah semuanya? Oke, kalau sudah, saya baru bisa lagi. Kadang-kadang video ini kadang nggak bisa. Oke, ada yang mau disampaikan, teman-teman? Nggak ada? Jelas, Bu, clear semua. Oke. Oke, kalau begitu kita tutup bimbingan hari ini. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Oke. Tidak ada masalah yang nggak ada solusinya. Semua masalah ada solusi. Oke. Tidak ada orang sukses yang tidak mengalami rintangan. Dan tidak ada manusia satupun yang nggak punya masalah. Kalau nggak punya masalah berarti hidup kita di dunia udah selesai.
Oke, itu teman-teman. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Terima Ibu. kasih banyak, Oke, Bu. izin live ya. Ya, Bu.